dalam usia 4 bulan, Bu. Coba bayangin. Hamil 4 bulan, aku bilang dari saya. Dalam usia 4 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal. Setelah lahir, dia dibawa ke Baki untuk ziarah ke makamnya ayahnya, ke makam ayahnya. Dalam perjalanan pulang, Nabi Muhammad ditinggalkan ibunya. Coba dibayangkan aja udah sedih, apalagi yang ngalamin. Nah, Nabi Muhammad itu sengaja Allah bersihkan orang tuanya biar tidak ada durhaka terhadap orang tua. Kalau kita orang tua masih kumplit, alhamdulillah. Ibu masih kumplit orang tuanya, Bu. Sebenarnya ini kurang pas ya. Jadi karena ibu-ibu di sini kan udah kebanyakan orang tuanya udah yang nggak ada. Tapi jangan berkecil hati, Bu. Meskipun orang tua kita nggak ada, kita masih bisa beramal baik untuk kedua orang tua kita. Nah, pada suatu hari Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal apa yang paling disukai Allah?" Kata Rasulullah, yang paling disukai oleh Allah yang pertama as-sholatu ala waqtiha. Sholat pada waktunya, bukan kodok, bukan digeser atau di sate, bukan. Tapi sholat pada waktunya. Lebih utama lagi, mau adan langsung sholat. Ya. Terus lagi, jangan subuh. Contohnya, udah kesiangan, ntar aja dulu nanggung. Gak boleh. Meskipun kesiangan, kita tetap sholat. Terus lagi, kalau kita dengar adan, kita jangan pura-pura nggak dengar. Kita langsung ambil wudhu, diusahakan. Kita langsung ambil wudhu, langsung sholat. Beda lagi saya, dramanya banyak banget mau sholat titipin anaknya nangis nggak jadi, sampai komat, sampai berjamaah pulang baru bisa sholat. Nah, mudah-mudahan saya ada perkembangan nanti ke depannya, karena kalau punya anak ya Bu, masya Allah, mau ibadah sama Allah aja kayak apa, banyak rintangannya. Malah kemarin saya pernah nangis ya, nggak tahu ada malaikat dari mana. Jadi ceritanya saya tiba-tiba bangun jam 2, terus saya ngomong gini pas malam Jumat, "Ya Allah, kok kangen ya dulu waktu mondok." Bukan saya sakabur ya Bu. Pas mondok, saya itu bukan ahli ibadah dulunya. Sholat aja masih jarang, makanya saya di pesantrenin kayak gitu. Saya sholat jarang. Kalau disuruh sholat, mukenanya digelar doang, kucek, udah keluar. Alamin nggak kayak gitu? Saya ngaku. Saya akhirnya di pesantrenin. Nah, di pesantren itu saya dibimbing gimana caranya sholat yang benar. Gimana caranya saya tidak berbohong terhadap Allah. Kalau sama orang tua mah, dosa mah udah nggak kehitung Bu. Tapi seenggaknya dengan cara orang tua saya mesantrenin saya tahu waktu sholat. Nah, terus pas malam Jumat itu, saya sampai kayak gini, "Ya Allah, kangen banget ya waktu mondok. Kita jam 2, kita tuh kayak orang lain udah bangun, kita belum bangun. Hati tuh kayak, ya Allah, ini kok kayak gini sih, kita tuh kayak gini sih. Pengen kayak orang lain gitu." Jadi secara tidak langsung naluri kita tuh ngikut sama orang-orang yang beribadah gitu. Terus lagi, kalau tahajud kita 2 rakaat, yang lain masih sholat, malu ya, baru 2 rakaat udah duduk. Nah, itu tuh masa-masa yang paling saya rindukan ternyata di pesantren. Padahal hal sepele sekarang bisa tahajud, tapi cobaannya masih banyak. Terus lagi puasa, sampai puasa Daud pernah ya. Sekarang apalagi lagi bunting kayak gini puasa. Ya Allah, buru-buru puasa 3 jam gak makan aja kayak seminggu gak makan. Saking lapar, terus lapar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lalu Abdurrahman bin Mas'ud bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apalagi yang paling dicintai oleh Allah?" Yaitu birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Tadi setelah Allah, lalu orang tua. Terus lagi yang paling dicintai oleh Allah, sholat, lalu orang tua. Lalu kita harus buat baik terhadap orang tua.
saya sudah meninggal. Gimana caranya? Sekarang saya baru punya uang. Dulu saya susah. Gak menghalangi untuk niat kita. Belikan sejadah satu, taruh di masjid. Itu tiap orang yang pakai sujudnya terus aja orang tua mengalir. Kitanya meninggal, kita kebagian nggak? Kebagian. Makanya saya sering ngobrol, ibu bersodako. Karena saking gedenya pahala sodako jariah itu. Terus aja sampai sejadah itu lecek bau tuh di mulut. Cuci lagi, wangi lagi, pakai lagi. Terus aja pahalanya. Jadi kalau ada ibu-ibu di sini yang belum sempat ngebahagiain orang tuanya, sekarang contohnya yang masih punya tapi keadaan tidak memungkinkan, kita berdoa. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa. Orang tua kita belum haji dan umroh, mudah-mudahan kita bisa haji dan umroh. Badal untuk orang tua, niatkan untuk orang tua. Tadi kan kata Bu Haja, ya, innamal a'malu binniyat, karena setiap perbuatan itu tergantung pada niat. Kita sholat tahajud, tapi tidak ada niatnya riya, takabur. Alhamdulillah ini dari kubur kayak apa? Kayak debu. Tapi kita sholat 2 rakaat, ya Allah saya benar-benar pengen sholat. Ya Allah langsung catat. Malaikat catat. Terus tidak sholat tahajud. Jarang-jarang kita sholat tahajud. Makanya kalau niat kita benar-benar, pasti Allah juga bakalan menerima. Beda lagi kalau banyak tapi tidak dengan niat yang ikhlas. Makanya gitu Bu, kalau sedekah buat orang tua juga kita niatkan, atau kita berbuat baik dari rumah ke sini, ya Allah saya mau sholat begini karena Allah dan saya kirimkan untuk orang tua. Bisa nggak? Bisa. Sholat. Kita kebagian nggak? Kebagian Bu, tenang aja, ada bagiannya. Gak bakalan dikortong sama Allah atau sama malaikat. Terus lagi kita jauh nih orang tua. Gimana caranya kita ngasih ke orang tua sedangkan orang tuanya jauh? Cari orang tua kita yang dekat. Terus lagi, contohnya kita pengen berbuat baik terhadap orang tua, kita sayangi aja yang dekat. Ya Bu. Itu tentang berbuat baik kepada orang tua. Summa ayu ya Rasulullah nolai ya Allah, kata Abdurrahman bin Mas'ud. Kata Rasulullah, al jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Kita kesini jihad gak Bu? Jihad. Wah, setan yang banyak banget tadi. Jangan ngaji hujan, jangan ngaji licin, apalagi Bu Ida. Kakinya sakit. Gak usah, mendingan rebahan aja. Nah, itu setan kita kalahin. Akhirnya kita berangkat jihad fisabilillah. Pulang dari sini contohnya jatuh meninggal, naudzubillah, kita langsung masuk ke surga. Amin. Jadi nggak mau ya mudah-mudahan dimanapun keadaan kita, Allah panggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dalam sujud dan tahajud mau Bu? Mau dipanggil. Amin. Mudah-mudahan panjang umur ya. Kita bisa ngomong cucu dulu, cicit dulu ya Bu, bisa menikmati angin sepoi-sepoi, menikmati masa tua ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menikmati masa tua ya, dalam keadaan beribadah kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, itu adalah 3 hal yang dicintai oleh Allah. Yang pertama, sholat tepat waktu. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Emang apa sih keuntungannya birrul walidain? Yang pertama adalah ridhollahi fi ridhol walidain. Jadi Allah ridho, orang tua ridho, Allah juga ridho. Kalau orang tua marah, berarti Allah juga marah. Tapi saya yakin kalau orang tua marahnya sama anak, pasti tetap mendoakan yang baik ya. Gak pernah mendoakan yang jelek-jelek.
Malah lihat anakku, saya merasakan karena udah jadi ibu sekarang. Kesel sama Maira. Tetap nggak pernah doain yang jelek-jelek. Ya Allah si Soleh, si Mina, si Raja Jinggo. Ya, Maira sampai hafal Bu. Sampai hafal Maira mah. Ya Allah nih, Mina, Jinggo, Salawe, kata dia gitu. Udah diterusin, jadi udah hafal Maira. Biar jadi zaman dulu ya. Iya, ya Allah anak soleh, bang soleh nah. Jadi orang tua mah karena orang tua itu paling tajam daripada pisau. Pisau ditusuk sama pisau bisa sembuh. Kalau sama orang tua mah doanya langsung langit, nggak ada hijab antara doa dan hijab. Ya. Jadi kalau kita ngomel-ngomel sama anaknya, dasar ya, anak apa, si bandel, bego, tahu gelemin dali, nggak boleh. Apalagi dasar lu jelek. Ya Allah, kalau nggak sama orang tuanya siapa yang mau bilang ganteng? Kita kan yang bilang ganteng sama orang tua doang ya. Sama orang lain mah. Anak aku paling cantik. Iya gitu. Jadi orang tua mah yang pertama meskipun anaknya gimana juga harus mendoakan yang baik, baik. Karena ingat Bu, malaikat di samping kita mendoakan. Gimana kalau kita itu saat ijabah pas ngomong jelek nggak bisa edit, nggak jadi nggak bisa kayak gitu. Karena malaikat udah dicatat. Makanya selalu sama anak itu jangan suka marah-marah. Saya juga suka. Jangan mendoakan yang jelek. Ya, kita itu jangan termasuk orang tua yang dolim terhadap anak. Kita arahkan anak kita ke mana? Ke tempat ngaji. Kalau yang mau ke pesantren, jangan akademik doang Bu. Udah biasa sekarang anak juara olimpiade matematika. Wah, langsung terkenal. Juara tiktokan terkenal. Juara hafid, nggak ada yang lain sama sekali. Sedih Bu. Padahal malaikat itu ngumpulnya di hafidoh, di hafid bukan di tiktok. Nggak ada malaikat yang joget-joget. Ya, makanya kita harus arahin anak-anak kita ke tempat yang lebih bermanfaat. Terus lagi, karena apa Bu? Itu adalah tabungan kita. Nanti kita di akhirat cuma didoain sama jogedan-jogedan. Makanya saya lihat anak saya joget-joget tuh miris. Neneknya aja tahu, tantenya tahu. Dia itu kalau dengan anak saya ya, kalau dengan tabola balik udah sampai saya ngomongin harus dirukiah gitu. Tapi mungkin itu masanya naudzubillah hadapan masih ya, saking saya tuh nggak pernah kan joget-joget gitu. Jadi kalau lihat anak joget-joget kan suka gini, ayo joget, enggak mau, ayo joget, nggak mau. Karena dalam hati saya ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga anak saya gitu. Amin. Nah mungkin yang kedua apa sih keuntungan dari birrul walidain itu? Yaitu melancarkan urusan atau rezeki. Kenapa saya itu berbuat baik kepada orang tua tapi rezeki saya masih seret? Belum waktunya. Berdunia itu berputar, nggak ada yang selamanya kaya, nggak ada yang selamanya di bawah. Berputar. Kita harus roja terhadap Allah, jangan koma Bu. Kita kerja nih, padahal gaji kita gede karena kita terlalu tua sama gaji ya, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Jadi kita itu harus roja itu langsung ke Allah. Saya hanya berharap terhadap Allah karena yakin min haisulayah nasib itu ada. Saya udah merasakan, saya cuman ini keadaan saya tapi